seperti ada yang time travel, Mas. Iya. Itu bagaimana Mas Jenengan bisa masuk ke time travel? Karena gini Mas, saya tuh ngeliat jenengan hologram. Kalau menghadap ke sana itu Mas Indi, tapi kalau menghadap ke sini jadinya kayak toko-toko Majapahit apa Mataram itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kali ini satu yang saya tunggu juga. Jadi kita berkata nanti akan ngangsu kaweruh. Nanti kita akan kuliah 4 SKS sejarah seni ini kalau saya dulu. Dan kebetulan beliau ini juga sahabat ya, atau teman dari dosen saya di UGM di ilmu sejarah. Dan ternyata dulu yang 20 tahun yang lalu lah, untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton satu tayangan yang waktu itu ada almarhum Pak Leo, yaitu Percaya Nggak Percaya, di salah satu TV swasta. Beliau ini adalah salah satu ilustratornya. Dan ngomong-ngomong tentang ilustrator, kita kan ada Mas D dan juga Mbak Olida. Nah ini beliau ini juga boleh dibilang yang fansnya lah, yang digemari oleh teman-teman saya itu. Nah ini saya juga tadi sudah mendapatkan bukunya beliau juga, ngobrol banyak juga tentang metafisik, kemudian ilustrasi metafisik. Nah, nggak usah lama-lama, ini kuliah kita mulai nih. Di sebelah saya sudah ada Mas Indira Mahersi. Ini Pak atau Mas? Mas aja ya, saya masih muda. Mas Indi aja Mas gitu. Indi, okay. Nah, beliau ini rekan dekat dari dosen saya dulu, Pak Mike sama Pak Mardono. Ya. Tadi sempat ngobrol. Ya. Gitu, dan sekarang ngasih tau di ISI nggak Mas? Ya, di Prodi DKV ISI Yogyakarta. Gitu. Ya. Oh ya. Nah ini kalau ini saya tunjuk poin nih, nanti jangan cerita panjang lebar ini. Ada bakat menggambar itu turunan atau dari mana Mas? Atau memang hobi atau seperti apa? Kalau bakat menggambar itu karena memang sebetulnya dari keluarga besar itu memang ilustrator, pelukis, dan komikus. Bapak saya sendiri itu kan ilustrator khusus wayang, jadi wayang kulit, wayang orang, dan sebagainya seperti itu. Kemudian om saya itu Zan Pintaraga, yang apa namanya komikus juga ilustrator, kemudian juga pelukis juga. Kemudian om saya lagi juga itu Hasmi yang bikin Gundala Putra Petir. Kakak saya itu juga ilustrator komikus, Banu Arliambardi, tokohnya Untarada dari Bintang, dan kakak saya yang lain itu juga komikus ilustrator juga, namanya Nurmiadi Ambardi. Dan lingkungan seperti itu juga ditambah dengan apa ya, teman main saya itu kan anaknya Wit NS yang punya Godam misalnya. Jadi memang sejak kecil tumbuh dari lingkungan seniman, pelukis, ilustrator. Jadi memang sejak kecil seperti itu. Dan sukanya memang sejak kecil ikut lomba lukis itu ya, sekitar kalau dihitung dari TK sampai SMA itu sudah 54 lah menang lomba lukis, baik nasional, lokal maupun internasional. Jadi sampai sekarang. Gitu ceritanya gitu. Iya, jadi memang sudah darah ya. Iya. Iya, lah ini yang menarik ya bagi saya itu kan, dengan bisa mengilustrasi ini ya, metafisik atau makhluk-makhluk astral. Bakat kemampuan melihat ya Mas ya, ataupun menggambar makhluk astral itu sudah dari kecil atau? Iya, sebetulnya mulai tahu itu sejak SMP. SMP. Jadi SMP itu biasanya gini, kadang sok ditipu sama makhluk gitu. Iya. Contohnya gini, ketika kita SMP saya piknik, kemudian dekat saya itu kan teman saya kebetulan bawa oleh-oleh yang saya beli itu dibawa teman saya. Terus kita janjian, nanti kita bareng-bareng ya pulangnya. Oh iya, kita tunggu-tungguan. Saya udah turun bis kok teman saya udah jalan duluan. Saya ngikutin, tiba-tiba hilang. Udah saya pulang ke rumah, kurang ajar temanku ini, kok udah jalan duluan ya. Sampai rumah, temanku kesini nggak? Belum. Baru teman saya datang, loh kamu tuh tak tunggu. Saya inget-inget, oh ternyata itu yang saya ikutin tadi, terus pas di kuburan hilang. Saya seperti itu. Nah SMP itu mulai bisa apa ya,
bisa melihat lah seperti itu. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Jadi waktu itu ya belum paham, ini apa kok tiba-tiba ada makhluk manusia tapi kepalanya hewan dan sebagainya kayak gitu, dan mempertanyakan kok bisa seperti ini, ada apa. Tapi kan lama-lama terus mendapatkan jawaban sendiri. Gitu awalnya. Berarti itu teman yang dimaksud itu teman imajiner, Mas? Mungkin apa ya, membo jadi Menyamar. teman. Iya. Dan kalau dibilang apa namanya, dari obrolan dengan keluarga, nenek moyang itu juga dulu tirakatnya banyak sekali yang melakukan tirakat meditasi di hutan dan sebagainya. Dan kebetulan satu keluarga itu bisa. Berarti Jadi, kakak, adik, iya. orang tua, bapak, Jadi ibu. saya itu bapak saya bisa. Oke. Kemudian saya itu 8 berkeluarga. Saya ragil, Terakhir. bungsu nomor 8. Kakak saya juga bisa semua. Jadi ketika sore hari sudah lepas dari pekerja, saya lepas dari kuliah atau dari apa namanya aktivitas itu, sore-sore kita ngobrol tentang spiritual. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Kayak gitu. Bahkan kadang-kadang lucunya, ini itu ada yang nyari, kakak saya bilang gitu. Terus saya ke depan, mana nggak ada orang? Ya nggak kelihatan gitu. Terus baru saya meditasi ketemu. Ya itu, jadi memang apa ya, lingkungannya sudah terbentuk juga waktu itu seperti itu. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Jadi sudah keseharian gitu ya, Mas ya? Iya, ya mungkin kalau saya sendiri mungkin stres dulu. Tapi keluarga bisa semua. Bapak juga bisa, semua juga bisa. Oh iya. Kalau awal mulanya itu, Mas, percaya nggak percaya itu bagaimana, Mas, dulu? Oh, waktu itu ada temen yang menjadi tim produksi dari PNP, saya nggak percaya. Membutuhkan seorang ilustrator yang bisa menerjemahkan atau memvisualkan apa yang disampaikan oleh Pak Leo. Iya. Nah, kemudian ya udah, saya masuk, disetujui oleh sutradara. Terus ya udah, saya Pak Leo ngomong apa, saya gambar. Ini gini. Oh, saya gambar. Lama-lama Pak Leo, kok tahu? Kamu udah bisa lihat sendiri, kamu nih bisa lihat sendiri, nggak ngomong, udah kamu gambar sendiri, lihat sendiri. Tapi waktu itu berarti jenengan sebenarnya udah bisa lihat tapi ngikut Iya, gitu, lihatin dengerin bisa ya? aja. Oh, gimana Pak Leo ini? Ya. Lama-lama udah kamu gambar sendiri aja. Oh iya, siap. Ya, waktu Kayak itu gitu. yang saya masih ingat itu di salah satu SMA di Jogja. Saya nonton waktu itu 2002 ya, Lawasan Iya, ya. Lawasan. Waktu saya masih SMA itu, Mas. Iya. Terus di gudangnya itu lokasinya nggak jauh dari sekolah saya sebenarnya. Oh. Di lingkungan segitu, Mas. Yang gudang itu. yang gudang, Belakangnya itu depan sekolah, Mas, itu Iya, sekolah saya. iya. Sekolah saya itu terus itu kan di Benteng ya, di Benteng Cilacap waktu Cilacap, itu. iya. Terus kayaknya keliling juga kok, Mas, itu dengan gambar-gambarnya. Iya, sampai Lombok, sampai Cilacap. Ya keliling-keliling waktu itu. Iya. Ya, kita syuting itu dalam 2 hari itu beberapa tempat gitu. Langsung gitu ya, Mas ya? Langsung. Dan ya capek sih, tapi ya nggak apa-apa, asik. Iya. Nah ini kan beliau juga menuliskan buku ya, yang ada berapa, Mas? Tadi banyak banget ya, Mas. Saya baru baca yang depan-depan ini tadi. Sekitar berapa ini? Bentar. Ratusan ya, Mas, 101 lebih. Mungkin jenengan bisa ini, Mas, sharing tentang bagaimana penulisannya, kemudian sosok-sosoknya ini dijumpai dalam kurun waktu berapa lama, dan mana yang paling kooperatif ya kita sebutnya, yang kalau digambar itu manut gitu, yang paling sulit. Terus ada juga tidak, Mas, yang memang datang ingin request, saya ingin digambarkan gitu, dan pengalaman terseram, tercantik, termenakutkan ada enggak? Ini seperti pertanyaan saya sama Mas D ini. Kalau teman-teman ilustrator tak tanyain, ketemu gimana? Yang paling serem bagimu apa? Terus ada mereka yang narsis, nggak digambar terus, biasanya gitu. Gitu. Ya banyak sih. Jadi biasanya gini, karena saya itu kemana-mana bawa kertas, biasanya kertas HVS atau kertas buram waktu itu. Ketika ke suatu tempat melihat sesuatu, biasanya langsung saya gambar.
Dan kadang dalam 2-3 hari itu saya masih melihat makhluk itu. Kerekam gitu ya Mas ya? Iya, jadi saya kok ya kayak lihat TV gitulah, kayak lihat TV. Kesehariannya kayak apa, kemudian dia ngapain aja, itu terekam. Jadi itu yang saya tuliskan. Tapi ada juga yang dia bercerita. Saya tuh gini, kayak Doroso, kayak sambat, kayak macam-macam kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang minta request, "Mbok, saya digambar toh, Mas." Pernah syuting di mana saya lupa ya, waktu dulu ya. Ya dipercaya nggak percaya Mas? Iya, dipercaya nggak percaya, saya gambar, udah, karena waktu itu kan syuting cepet ya. Oke. Saya sketch aja kasar, udah dapet, nanti di hotel saya lanjutkan lagi. Mau saya warnai maksudnya di hotel. Ketika di hotel, baru mewarnai itu datang. Biar lebih mirip gitu. Oh iya udah ya, kayak gitu. Jadi pengalaman lucunya kayak gitu. Ada yang minta digambar, terus minta dianterin, ada yang macam-macam lah. Jadi lucu-lucu gitu ya. Kalau yang serem dan tidak serem, mungkin kadang awalnya serem, tapi setelah tahu ceritanya jadi nggak serem. Atau jadi kasihan, jadi iba, jadi lucu, macam-macam. Jadi ya macam-macam lah. Itu malah banyak banget ya. Ini sampai hari ini masih ada yang kasarannya berteman Mas sama yang di sini? Atau Kalau masih sering berteman mendatangi? dengan intent enggak ya, tapi Oke. ketika misalnya di kantor misalnya, Oke. aduh ini di kantor, lingkungan setiap tempat kan ada ya Mas ya, Oke. jadi pasti oh ketemu dia lagi, nah, melanjutkan cerita yang kemarin, ada gitu biasanya. Ada. Jadi termasuk narasinya ini jenengan Iya. dari iya, itu ya Mas? Iya, narasinya itu. Yang paling susah digambar ada Mas? Paling susah itu sebetulnya karena gini Om. Ketika pertama mau, tapi berikutnya nggak mau Oh, udah berubah ya? berubah Berubah pikiran. atau ini saya kayaknya belum waktunya, saya nganu nih nggak usah aja, ya udah nggak jadi. Gitu. Atau perasaan saya kok wah ini belum waktunya, ya udah. Padahal untuk effort itu kan menyerap tenaga yang banyak ya. Iya. Gambar seperti itu kan nggak gambar biasanya, karena menggambar dengan energi yang beda. Jadi gambar 1 atau 2 itu udah capeknya minta ampun. Iya. Ya, Energinya terkuras. ini sama sih Mas, pengalaman saya juga kalau kan Mas Indi ini kan sama seperti Mas D ya, atau Mbak Olida ya kalau di KTJ itu. Lebih ke memvisualkan dari satu energi ataupun metafisik makhluk astral menjadi satu visual. Gitu. Kalau saya kan lebih ke tuturnya, lebih ke oral ceritanya gitu. Jadi bila suatu makhluk astral, suatu kejadian, suatu bayangan atau apa itu, kemudian yang kasarannya kita sebutnya itu kita download itu Mas, Iya. informasinya itu gitu. Memang itu kadang ada yang di hari itu juga itu harus langsung dihapus ada Mas, langsung nguap. Jadi kita tahu cerita atau tahu visualisasinya harus secepat mungkin diilustrasikan atau harus cepat mungkin diceritakan, tapi ada beberapa seperti yang jenengan sampaikan tadi, sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun nggak hilang memori itu, bekas gitu. Itu kalau kita ngambil juga kadang tarik ulur, mereka boleh apa enggak nih cerita, batas-batasannya sampai yang mana. Kemudian mereka juga tanya, sejauh mana literatur atau referensi yang kamu tahu gitu. Karena terkadang permasalahan yang terjadi itu dari literatur atau referensi silangnya banyak, nggak cocoknya. Itu yang paling susah kita ya. Jadi ngambilnya harus benar-benar garis tengah ya Mas. Jangan sampai abu-abu gitu. Kalau mau hitam ya hitam, mau putih ya putih gitu. Dan ngambilnya ya sama Mas, kayak yang informasikan. Sesuatu yang kita download itu memerlukan kuota yang sangat tinggi. Kalau di situ nggak ada sinyal wifi ya udah kita habis kuota sampai berhari-hari terus terkapar gitu. Saya kemarin beberapa hari ini kan karena 5 minggu berturut-turut Mas, pindah itu masuk suro lagi, bulan suro. Itu rasanya juga sama dan saya pun merasakan energinya jenengan juga ketika masuk bulan suro seperti ini itu ngawas ya rasa seperti itu cepat gitu. Jadi saya sepakat ya seperti yang jenengan sampaikan tadi. Jadi ketika mendapatkan sesuatu hal itu cepat ngambilnya. Dan bahkan kalau cerita kan saya harus live nih Mas. Kalau udah nulis buku atau gambar
itu seperti yang sampaikan, biar lebih jelas ketemuan di mana. Tadi kalau kita lagi di jalan ya mungkin di hotel, di rumah, atau ibarat kata kita ngendarain kendaraan aja masuk info-info itu gitu, Iya, yang tersisa gitu. betul, betul, betul. Ya, karena apa ya? Kalau prinsip saya itu gini, segalanya kan dari atas ya. Iya, Ketika saya diberi informasi itu sebatas apa ya saya bisa menerima, ya itu yang saya terima. iya, iya. Tapi saya pribadi kan harus kompromi dengan dunia di luar saya, kompromi dengan apa yang saya terima itu kan. Seperti itu. Jadi kadang tidak semuanya juga kita sampaikan. Tapi ya itu fisik itu kan, dan itu kan energi itu yang kita keluarkan itu tidak bisa disupport oleh makanan yang kita makan. Iya. Kok kita makan banyak-banyak minum banyak. lemes ya lemes. Iya, iya. Lemes ya Buat lemes. tidur aja istirahat kadang nggak bisa Nggak sembuh mas. bisa, betul. Mungkin fisiknya sembuh ya, Iya. tapi metafisiknya masih Iya, lama iya. gitu. Dan itu yang orang-orang nggak tahu. Iya, iya. Nggak tahu, wah ini anu, wah aduh udah lemes sih. Ya udah. Iya. Nah ini dulu berapa lama mas dengan mengerjakan bukunya ini? Wah itu lama ya, hitungannya tahun ya. Iya. Tapi kan sebetulnya sudah ada banyak apa namanya file-file yang saya dapat. Biasanya kan saya catat juga itu. Iya, iya. Jadi tinggal saya ketikkan aja. Oh, berarti tinggal sudah jadi, baru ini Iya. selesai gitu Iya. ya. Oh. Dan buku kedua ini mas, yang The Unseen Comic ini, Iya. itu tadi saya sempat membaca mas. Jadi sebenarnya kalau ini sudah familiar saya, ini sudah tahu lama gitu. Bahkan ada beberapa referensi yang sama gitu. Ketika saya ngeliat, termasuk yang saya ingat waktu jenengan di acara ya di PNP itu, yang waktu ke Benteng Cilacap di Benteng Pendem, itu buaya kaki 6 mas, sama yang sosok kecil untul itu. Waktu kita ke sana, Mas Di juga gambar itu. Oh, Persis seperti yang jenengan gambarnya itu. saya awet di sana. Yang dulu yang sewu ya di jagangnya itu loh mas, di selokannya itu kan ada yang kaki 6 itu yang sering ini tumbal anak kecil. Nah ini kalau yang komik ini perjalanannya jenengan ya mas ya? Ya itu pengalaman pribadi saya. Ini seperti ada yang time travel mas. Iya. Itu bagaimana mas jenengan bisa masuk ke time travel? Karena gini mas, saya tuh ngeliat jenengan hologram. Kalau menghadap ke sana itu Mas Indi, tapi kalau menghadap ke sini jadinya kayak toko-toko Majapahit apa Mataram itu loh bajunya. Yang kayak di sini tadi sebelum saya baca ini mas, belum buka. Yang mana tuh tadi itu? Nah model-modelnya gini, Mataraman. Secara ini ya, mungkin itu berkaitan sama past life-nya jenengan. Jadi jenengan jadi begini. Kalau menghadap, jadi saya kan dua sisi nih, Iya, jadi iya. Mas Indi, tapi kalau ke sini jadi gini. Oh, iya iya. Itu ini mungkin secara gambaran tuh ini gimana mas, bisa sharing atau cerita, karena ini menarik ya. Saya mungkin nih, saya kalau diberikan kemampuan seperti Mas Indri gambar tuh juga saya akan gambar seperti ini mungkin. Jadi pengalaman saya retronya itu seperti apa gitu, karena ini menarik ya mas, karena Mas Indri coba masuk ke dalam gerbang antar dimensi kita sebutkan, kemudian aktivitas kesehariannya, apapun yang dilihat, terus peristiwa-peristiwanya itu tergambar di sini gitu, secara visual. Terus saya kan verbal mas, cerita. Iya, gitu. iya. Jadi jenengan menemukan, ibarat kata gampangannya ini Mas Indi mencari guru sejati atau mencari diri sejati. Gitu. Itu gimana mas? Itu kan gini, karena basis saya visual, sehingga kita mengalami itu, saya ingin memvisualkan. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika pengalaman-pengalaman itu kan sifatnya naratif, sekuensi ya, Iya. ada timelinenya. Sehingga yang paling cocok untuk itu ya komik menurut saya. Komik. Nah, seni gambar sekuensial, jadi komik. Makanya saya bikin komik itu. Nah komik itu saya tidak mencari ide di luar, tapi apa yang saya alami sendiri, baik saya di masa lalu ataupun saya pada kehidupan saat ini, apa yang saya temui, saya kenal dengan siapapun yang saya kenal pada waktu itu, saya ceritakan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa
dimensi spiritualitas itu tidak melulu sesuatu yang serem yang digambarkan di film-film misalnya, tapi ada insight-nya di situ yang bisa kita pelajari, menambah wawasan tentang kehidupan. Jadi, intinya seperti itu, Mas. Karena dimensi spiritual itu kan sangat luas sekali. Kalau di IG saya, di Ancient Comic itu kan dalam judulnya begini, jadi saya sampaikan dimensi spiritual itu intinya adalah kita itu serah diri pada Tuhan. Jadi dimensi itu kan atas putih, bawah hitam. Kita ada di tengah-tengah. Jadi kalau gradasi warna mungkin kita itu 50% abu-abu. Iya. Setiap lapis 50%, 40% sampai ke atas, kemudian 60, 70 dan sebagainya. Setiap lapisan itu kan ada kehidupannya. Itu banyaknya minta ampun. Naik ke lapis yang lain lagi banyak kehidupannya, naik lagi banyak kehidupan. Itu kan gitu. Jadi tergantung kita tuh mau kemana. Kalau mau ke atas ya mungkin insya Allah yang ditemui kan makhluk-makhluk yang bagus-bagus. Kalau ke bawah ya seperti itu. Jadi kalau kita serah diri kan ya kita naik ke atas. Tapi persoalan naik ke atas itu sama Tuhan itu mau diperlihatkan bentuknya kayak apa ya terserah Tuhan. Wah, kamu ini penakut orangnya. Kamu nggak usah dilihatin yang takut-takut aja, jelek-jelek adalah kamu yang bagus-bagus. Bisa seperti itu. Jadi itu banyak sekali. Jadi semakin kita menapai itu ya semakin kita itu Tuhan itu maha pencipta, maha kuasa, maha segalanya. Kita itu kecil banget, kita itu cuma satu baris gradasi aja kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa menjangkau semuanya dari ujung ke ujung. Nah itu dimensi spiritual. Terus spiritualitas bagi saya itu ada 6, Mas. Ada pertama adalah falsafahnya, kedua adalah istilahnya itu ada metodenya, ada materinya, ada interaksinya, kemudian juga yang terakhir adalah evaluasinya. Jadi materinya jelas bahwa alam semesta ini materinya, kemudian proses interaksinya itu jelas. Ketika kita menggunakan metode yang kita lakukan, maka metodenya kan bisa, kalau agama ya sudah jelas ya, kita ibadah itu harus. Tapi metode yang kita gunakan misalnya meditasi misalnya. Dengan meditasi kita menjadi tenang dan sebagainya. Kemudian kita bisa interaksi dengan siapapun, dengan yang wujud maupun mawujud. Dan gitu. Kemudian itu proses interaksinya. Hasil akhirnya ya dia Tuhan sendiri. Oh, dia spiritualitasnya kayak gini, berarti dia seperti ini. Kayak gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan itu spiritual menurut saya. Iya, layer-layer ya Mas ya. Ada lapisan-lapisannya iya, ya. lapisan-lapisan. Ya, seperti kalau bilang tentang residual energi memang saya sepakat sih modelnya sama seperti itu Mas. Kemudian ketika dengan menangkap getaran energinya itu diperlukan satu teknik nggak Mas, suatu cara nggak? Karena kita ketahui setiap orang metodenya pasti beda-beda. Ada yang dia tanpa menutup mata dia sudah bisa tahu, ada dia yang harus perlu puasa, ada yang dia harus perlu meditasi. Apakah gelombang itu akan datang dengan sendirinya? Atau seperti yang tadi dengan sampaikan kutipan ya, yang bisa saya kutip, ibarat kata kalau sudah wayah itu datang. Iya. Itu misalkan antara spiritual, kemudian kita jabarkan lagi itu menjadi satu metafisik ya. Sesuatu hal yang ada, tetapi hanya bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Atau tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Itu menurut jenengan bagaimana? Atau mungkin persepsinya Mas Indi seperti apa? Oh, sebetulnya kalau dari pengalaman saya, awal-awal memang saya itu perlu fokus waktu itu. Karena dimensi spiritual dengan dimensi fisik itu kan beda ya. Jadi kita perlu penyesuaian tubuh, perlu penyesuaian rasa, perlu penyesuaian, kemudian macam-macam, batin, pikiran, penyesuaian. Tapi lama-lama kok biasa aja ya. Itu mau datang, mau ya dengan sendirinya. Jadi itu memang sudah dikersake kayak gitu aja. Kalau saya seperti itu sekarang. Tapi kadang kalau pengen fokus
ya mungkin saya tenang dulu, berdiam dulu sejenak kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Ini dalam perjalanannya ini kalau kita lihat ya, iya Mas Indi, ini Mas Indi, itu jenengan di usia berapa, kemudian apa yang jenengan temukan pada waktu itu? Karena ini saya belum membaca semuanya, tetapi saya bisa mendapatkan satu gambaran itu tentang ini sebenarnya perjalanan spiritualnya jenengan sih, gitu. Itu mungkin seperti apa Mas sampai jenengan temukan di akhir ini seorang pembimbing sejatinya. Ya kalau saya gerbang antar dimensi. kalau saya pribadi sih pengen jadi orang baik itu aja. Gampangannya seperti itu. Persoalan nanti mau jadi apa nantinya, ya monggo kerso yang Maha Pencipta aja. Ya, memang saya mencari jati diri saya, mencari saya belum menemukan yang pas untuk saya itu seperti apa nantinya, yang pas seperti apa. Kan ini kan ilmu itu masuk terus, wawasan tambah terus. Memang poinnya sudah paham saya bahwa sebetulnya kosong. Saya itu ya kosong, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, yang ada hanya Tuhan gitu aja. Ya sekedar menjalani aja sekarang. Makanya terus saya ceritakan dalam bentuk komik itu, dan itu masih buahnya ada 12 cerita, nanti ada 24 cerita yang baru untuk komik yang baru. Terusannya ya Mas ya? Iya, terusannya. Dan lebih risetnya lebih ke tempat-tempat tertentu. Ada di Antakapura, ada macam-macam lah, nanti bisa dibaca kalau udah terbit, insya Allah. Waktunya kan harus membagi-bagi antara yang lain-lainnya. Gitu. Nah ini kan Mas Indi kan juga boleh dibilang berteman ya Mas ya dengan mereka, atau kadang mereka datang menghampiri, entah di sini ingin minta digambar, menceritakan. Tentunya begini, terkadang memang ada beberapa makhluk astral atau entitas itu yang mendatangi kita sekedar memberikan informasi. Tapi di balik informasi itu entah benar atau salah ya Mas ya. Salah satunya biasanya informasi yang datang itu tentang sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Kita tidak sebutnya nerawang atau memprediksi ya, tetapi ibarat kata orang ngasih tahu ya itu entah kita mau percaya apa enggak, itu bebas gitu. Tapi kebanyakan itu informasi-informasi yang akan datang dalam artian menjadi satu rambu-rambu bagi kita atau peringatan. Ibarat kata kayak misal saya mau jalan ke sana, kemudian Mas Indi ngasih tahu ke saya, jangan di sana sedang ada perbaikan jalan gitu. Jadi putar balik aja. Modelnya seperti itu. Sepengalamannya dengan pernah nggak Mas ada yang memberitahu tentang satu peringatan atau rambu-rambu terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, atau satu hal yang besar yang akan terjadi berkaitan dengan maaf ya, dengan bencana, dengan kejadian. Ibarat kata di sini rambu-rambu kita sebutnya, karena kalau kita bilang melihat yang akan terjadi itu kan mendahului kesal gitu. Tapi kalau rambu-rambu kan peringatan gitu, bisa dilanjut atau tidak. Jika itu takdir ya itu akan terjadi, tapi jika tidak berarti kita terselamatkan. Misalkan ini negatif ya, buruk, jadi prediksi-prediksi gitu. Ya seperti itu sering juga saya alami. Contohnya ada beberapa contoh ya, ini menurut saya jadi kisah menarik yang sudah pernah saya alami. Ketika gempa Jogja 2006 ya. Itu sebelumnya saya didatangi oleh tengkorak itu pakai jubah itu. Tengkoraknya ngasih 6 kunci. Saya pegang tes. Pertama adalah suatu peristiwa bencana alam yang dahsyat ketika air laut naik kemudian menyapu bersih. Waktu itu saya ternyuh sekali waktu melihat peristiwa itu, dan kemudian waktu saya meditasi. Ketika meditasi tiba-tiba berada dalam posisi yang melihat
jiwa-jiwa yang naik ke atas kebingungan. Dengan tubuh yang ada yang tidak lengkap, ada yang meratap-ratap, sementara langit itu demikian gelap, nggak karu-karuan itu, kayak badai, kayak udah nggak jelas itu. Dan jiwa-jiwa itu pada keliling kemana-mana, pada takut, pada pokoknya nggak beraturan lah, kayak ada suatu peristiwa besar tiba-tiba kemudian mereka nggak tahu harus kemana. Waktu itu saya sedihnya gini, ini Tuhan gimana ngatasi seperti ini gimana? Ini kan banyak orang yang tiba-tiba nggak ada, terus Tuhan ngatasinya gimana? Tiba-tiba langit itu terbelah sedikit, terbelah, ada cahaya sedikit, terus ada suara adzan waktu itu. Karena mungkin kebanyakan penduduknya Muslim, ada adzan di situ. Terus ketika dua suara adzan langsung pada naik semua.